Oke, welcome back to our pragmatics class. Nah, kali ini kita akan bahas new topic dan topiknya adalah politeness. Yeah, we can say this as politeness or you can say kesopanan. And this is part of pragmatics when you are studying that lesson. Ya, jadi akan kita bahas terkait dengan politeness dalam pragmatik. So, ini adalah contoh an example of pictures containing the politeness. Yeah. It's a joke, so don't take it seriously. Di sini ada life belt, ini ada gambar. And then here ada orang tenggelam, and then he says help. And this one is wrong. Why? Because we have to be polite. Jadi this one menyuruh langsung itu menunjukkan bahwa you have power over someone. Nah, jadi ketika you menyuruh secara langsung to someone, it means you are superior. Ya, sederhananya like that. So apa yang harus dilakukan? We have to be polite, yang menunjukkan seolah-olah we are in need of something. Ya, jadi jangan langsung memberikan kalimat perintah seperti ini, help. So we have to say adalah, excuse me sir, I'm sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me a moment, as long as it's no trouble, of course. Nah, ini adalah contoh dari being polite. Hanya saja this is a joke, so you don't have to do this one if you are drowning. That's it. Okay. So, politeness is, let's talk about the definition, is the practical application of good manners or etiquette. Nah, jadi politeness itu adalah penerapan cara bersikap yang baik atau etiket dengan maksud not to offend others. Niatnya adalah supaya orang lain tidak tersinggung, especially when we are talking. It is a culturally defined phenomenon, and therefore what is considered polite in one culture can sometimes be quite rude or simply eccentric in another cultural context. However, kadang-kadang apa yang dianggap sebagai something polite in one culture di sebuah kebudayaan mungkin bisa jadi kadang-kadang dianggap quite rude, agak cukup kasar atau eccentric di budaya-budaya yang lainnya. So when we want to be a good person, when we want to have a good interaction, maka we have to learn about the culture, and then we know how to be polite in that culture. Okay, now this is the example. Again, this is a joke, so don't take it personally. If you want to visit someone, excuse me, it will help a lot. Yeah, the picture is funny, but actually this picture has a great message, because being polite can make all the difference. Because when you are being polite, someone will be respecting you. That's an example when you are being polite. Okay, so one of the word is excuse me. The next one, let's see, the variables in degrees of politeness. So apa sih yang mempengaruhi degrees of politeness menurut Brown and Levinson? The first one is the social distance of the speaker and hearer. Jadi politeness itu muncul karena adanya social distance. It's like ketika kita talk to someone yang masih jauh atau baru kenal, kita tidak akan menggunakan bahasa yang biasa atau bahasa yang tidak sopan, right? Kita akan mencoba untuk being very polite. So the first variable is the social distance. Yang kedua adalah the relative power of the speaker over the hearer. Jadi kalau misalnya kita punya kuasa atau mungkin kita lebih sebenarnya we have more power, biasanya our language is going to be normal. Tapi when we don't have the power, we will try to be polite. That's the second one, the relative power. Okay, the next one is the absolute ranking of impositions in the particular culture. Nah, kalau ini terkait dengan hierarki sosial. Jadi kalau dalam sebuah kebudayaan, let's talk about mother and son. You are going to be polite if you are talking to your mother. You cannot talk rudely, right? That's it.
So, tiga ini kata Brown and Levinson adalah variables yang menyebabkan kita itu menggunakan politeness yang berbeda-beda. That's it. Okay, now when we want to be polite, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, menurut Brown and Levinson, ada yang namanya politeness strategies, dan ini biasanya merujuk kepada yang negative politeness yang kemarin kita bahas. Ya, merujuk kepada negative politeness. So, there are some politeness strategies suggested by Brown and Levinson. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, politeness strategi yang pertama adalah notice or attend to hearer. Maksudnya, suggest that as a speaker should take notice of aspects of each or hearer's condition. Jadi sederhananya adalah we notice, kita memperhatikan, menunjukkan perhatian to someone. Whatever happens, apapun yang ada dengan orang tersebut, kita menunjukkan bahwa kita memperhatikan hal tersebut. Contohnya, goodness, you cut your hair. Nah, jadi kita menunjukkan perhatian dulu, baru nyambung ke inti yang mau kita sampaikan. By the way, I came to borrow some cigar. Tapi you do this one, it means you want that person to be attracted. Jadi you do this one. Nah, ini adalah contoh bentuk kesopanan yang pertama. Or ketika you see your friend is wearing a new dress and then you say, oh, what a beautiful dress, where was it bought? Nah, jadi kita menunjukkan perhatian, that is the first thing. Dan itu adalah politeness yang pertama, sehingga orang merasa dihargai. The next one is, we ate too many beans tonight, didn't we? That's it. Itu adalah contoh dari notice or attend to hearer. Jadi sebelum you talk to someone, you can try this politeness strategy. Okay. Yang kedua adalah exaggerate. This often done with exaggerated intonation, stress, and other aspects of prosodic. Kalau ini menunjukkan bahwa kita itu bersemangat to meet someone. So you are using intonation, stress, and other aspect of prosodic terkait dengan bunyi-bunyi ketika kalian berbicara. Jadi ngomongnya tidak datar, you're a fantastic cook, the lunch was great. Tapi you are going to say, you are a fantastic cook, the lunch was great. Jadi you are using intonation or something, dan itu yang menunjukkan bahwa you are exaggerate, and then you are doing the politeness strategy called exaggerate. Yeah, the other one is how absolutely marvelous or extraordinary, atas jenis-jenisnya, tapi dengan menggunakan stress or intonation yang benar. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi you are noticing someone, nah kali ini when you are talking you are using the right intonation yang menunjukkan bahwa you are bersemangat to see something or to see someone. Dengan menunjukkan ini, orang akan merasa bahwa wah, dia sopan, dia menghargai, dan dia bersemangat ketika berbicara dengan kita. That's what we do. Okay, the next one adalah intensify interest to hearer. Maksudnya adalah speaker intensify the interest of his own contribution by making a good story, and draw each as a participant into the conversation with direct questions and expression, like see what. Sekarang kita lihat contohnya. Jadi for this part, actually kita mencoba menarik perhatian dengan melakukan beberapa hal, misalnya dengan telling a story dan melibatkan si pembicara ke dalamnya. And isn't it? That's it. Or you can say, I come into this room and what do you think I see? A huge mess all over the place and right in the middle, bla 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 bla. Jadi you are telling a story, tujuannya adalah untuk menarik perhatiannya. Jadi ini biasanya dilakukan tergantung pada yang kita ajak bicara. Jadi kalau misalnya dia suka terhadap sebuah topik, maka you can talk about that topic first, menunjukkan bahwa you are interested in talking to that person. Ya, jadi the next one is intensify interest to hearer. Nah, the next one adalah use in-group identity makers. Nah, salah satu cara to be polite adalah we are using
Some expressions conveying in-group membership. Ya, bisa dengan menggunakan address form, language or dialect, jargon or slang, and ellipsis. The first one is the example here. Honey, can you give me the beer? The word honey is what we call the in-group identity. It means we are having relationship. Or the other one is when you are saying, hey brother, what's going on? Or you can say, what's up bro? Bro is also the other one of the identity makers. Yeah, it means that we are in the same group, and then we are close. Kita sudah dekat. Or when you meet someone with the same dialect and then you try to use the same dialect to that person instead of using the other language, misalnya dengan bahasa Indonesia. Ya, contohnya adalah when you meet someone from Hulu Sungai, for example, and then you don't talk in bahasa Indonesia, but you talk in bahasa Banjar dengan dialek Hulu Sungai. That's the example. Dengan begitu, orang akan merasa, wah, this one is polite. Nah, sehingga ini masuk ke dalam kategori politeness strategy. The next one is seek agreement. Ya, sederhananya adalah when we are talking, we try to seek the hearer's agreement. Ya, jadi kalimat yang kita mengucapkan itu adalah kita akan mengucapkan something that is possible to agree with the hearers. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang kita tahu akan making that person angry, or you talk about something that that person disagrees with. Ya. Misalnya, you talk about the same politician that you hate. I hate this politician, they know nothing about a small citizen, they earn blah blah blah. Atau, oh my god, next, ya. Jadi when someone is saying, she had an accident last week, your friend says, and then you say, oh my god, an accident? And then that is the part of the lesson. Yeah, that's how we seek agreement. Jadi seolah-olah, oh yeah, there is an accident, I agree with you. That's what we do when we are using this one. Temannya seek agreement adalah avoid disagreement. Ya. Jadi avoid disagreement sama seperti yang tadi, tapi yang sebelumnya tadi you are trying to agree with someone, and then this time you are trying to avoid disagreement. Ya. Jadi sederhananya, the other way of doing this one, of doing this politeness adalah pretending to agree. The other name is white lies or hedges. Have you got friends? An example. I have friends, so-called friends. I had friends. Let it put me this way. Ya, atas jenisnya. Jadi seolah-olah ketika you are talking to someone, walaupun sebenarnya you disagree, tapi you are going to do this one, pretending to agree to a topic. Maksudnya adalah, ya, to be polite to that person, bukan dengan confronting directly. Ini adalah politeness strategi. Politeness strategi yang selanjutnya adalah presuppose, phrase, or assert common ground. Maksud dari ini adalah you are trying to spend time and effort of being with the hearer. Ya. Caranya adalah talking for a while about unrelated topics. Ya, jadi we talk about something else yang tidak ada hubungannya dengan pembicaraan. Misalnya di awal-awal tujuannya adalah we want to be seen as a friendly person, and then we want to build a friendship, or we want to show that we have interest in the hearer. So let's talk about something else. Contohnya, isn't it a beautiful day? Tidak ada hubungannya dengan topik misalnya, but we talk about this one. Or you can say, how are you? And you can talk about something else yang tujuannya adalah to show the friendship or interest in that person. Caranya, talking for a while about unrelated topics. Okay, nah ini. The next one adalah jokes. Nah, I believe you know this one. Jadi when we want to be polite adalah kadang-kadang we don't talk about everything seriously. Tujuannya adalah put the hearers at ease. Jadi supaya dia tidak terlalu tegang, dan kondisi discussion itu juga tidak terlalu ada jarak.
Dan biasanya ketika you ordering the jokes, you are showing that tidak ada jarak yang sangat jauh, and then you are trying to be friendly. Contohnya, ada seorang friends yang membawa new Cadillac, and then he say, "Have a lending me this old heap of junk." Ia malah mengatakan heap of junk sebagai joke. Nah, ini adalah salah satu cara untuk being polite, doing the jokes. Okay. The next one. Okay. Assert or presuppose the speaker's knowledge of a concern for the hearer's wants. Sederhananya adalah we are trying to show that we know what the hearers wants, and then what the hearers willingness. Tujuannya adalah seolah-olah kita mencoba untuk memenuhi keinginannya dia, walaupun itu adalah something we want to do, tapi ini adalah cara for being polite. Contohnya, look, I want me to be good in mathematics, so shouldn't I do my homework now? Ya, maksudnya lah shouldn't I do my homework now? Dengan kondisi instead of cleaning my room. Jadi ada your mom, for example, ask you to clean your room, and then you say, kan maunya nilainya tinggi, jadi sekarang belajar ya. Sederhananya adalah you are using the hearer's wants or the hearer's willingness. Jadi menggunakan apa yang diinginkan oleh si pendengar sebagai cara supaya kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. That is what we call assert or presuppose students' knowledge of and concern for each ones. Ya, ini bisa kita pakai dalam our daily life juga. Alright, the next one adalah offer and promise. This one is simple, I believe you know. Contohnya adalah I try to get it next week, supaya orang tidak tersinggung, and then we are offering or we are promising. Contoh lain lah, I'll wash the dishes later. Kita janji saja. Ini adalah contoh dari politeness menurut Brown and Levinson. Okay, the next one adalah be optimistic. Kita menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa whatever we want, si pendengar itu setuju. Contohnya adalah you lend me your apartment key for a weekend, I hope. Walaupun pada akhir kalimatnya adalah kita menggunakan I hope, tapi di awalnya kita menunjukkan bahwa kita optimis dia akan meminjamkan kuncinya untuk kita. Contoh lain adalah I believe you will lend me some money because I'm your good friend, right? Bisa kayak gitu. That is an example of being optimistic. Ya, ini juga adalah bagian dari politeness strategy yang menunjukkan bahwa we care about that person, and then we believe that he will do something for us, walaupun pada akhirnya kita akan menggunakan yang seperti I wish atau I hope seperti ini. Okay, that is be optimistic. Now, yang selanjutnya adalah supaya sopan, kita tidak mengatakan I, kita tidak mengatakan you, tapi kita include both speaker and hearer in activity. Jadi daripada mengatakan you have to go to have a break misalnya, kita akan mengatakan let's. Ya, kita akan mengatakan let us, atau kita akan mengatakan we will shut the door, ma'am, the wine is coming in. Jadi kita mengatakan we, tidak mengatakan I, or tidak mengatakan you. Kita menginput speaker dengan hearer sebagai satu kesatuan. It means we are together. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah satu dari politeness strategi yang juga we can use in our daily life. Okay. Nah, yang selanjutnya adalah seolah-olah we are give or asking for reasons. Tapi sebenarnya ini adalah ajakan atau suruhan. Jadi daripada kita mengatakan ayo go shopping for let's go shopping atau go to the cinema together, daripada mengatakan langsung seperti itu, kita boleh menggantinya dengan membuat pertanyaan. Why don't we go shopping or going to the cinema, for example? Apa sih nggak kesana aja? Seolah-olah we are asking for reasons. Padahal this one is ordering, asking someone to do something. Contoh lain lah, why not lend me your jacket for the weekend? Kenapa sih nggak minjemin aku jaket?
aja nanti untuk akhir pekan, for example. Ya, seolah-olah we are asking, tapi sebenarnya this one is directing or giving order, tapi dengan bentuk yang polite. Okay, nah the next one adalah assume or assert reciprocity. Kali ini adalah kita menunjukkan bahwa we have done our part, dan kali ini dan setelah itu baru kita menyuruh orang lain. Contohnya adalah yesterday I've washed the dishes, so today is your turn. Nah, jadi kita mengatakan kewajiban kita sudah selesai dulu, baru kita menagih hak. Nah, sederhananya this kind of politeness adalah terkait dengan rights or obligation. Jadi saya sudah menyelesaikan my part, and now it is your part to finish. Nah, jadi kita politenessnya adalah kita memunculkan sesuatu yang sudah kita kerjakan dulu. Jadi tidak langsung menyuruh saja tanpa menunjukkan bahwa kita juga sudah melakukan sesuatu. Okay, the next one adalah give gifts to hearers, goods, entah berupa barang, sympathy, understanding, or cooperation. Jadi speaker may satisfy hearers' positive face one by actually satisfying some of hearers' wants. Nah, jadi bisa dengan kata memuji, dengan menunjukkan simpati, menunjukkan kepemahaman, atau kita memberikan barang-barang sebagai bukti bahwa we are satisfying the positive face of that person. Kita menghargai keinginannya untuk dihargai. So we do something like this. This one is also part of being polite. Okay, nah itu tadi adalah politeness strategies yang disuggest oleh Brown and Levinson yang kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Now this is an example. Again, this is a joke actually, but the content inside is beautiful to be used in our daily life. So kita menggunakan katanya penghormatan tadi, notice. Jadi kalau ketemu orang yang better than us, saya melord. Kalau laki-laki, kalau perempuan melady. Kemudian dia sisipkan malaria. Oke, ini adalah bentuk dari politeness dengan menggunakan addressing, notice, dan jenisnya. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa politeness strategis yang tadi sudah kita bahas itu tidak hanya bisa dilakukan satu persatu, tapi bisa merupakan gabungan dari beberapa politeness dalam sekali utterance. Jadi tidak wajib ya, tidak harus satu politeness yang dipakai, jadi boleh digabung beberapa politeness dalam satu interaction. Okay, now let's move to the next expert. Ya, kalau yang tadi ahli yang menunjukkannya adalah Brown and Levinson, kali ini yang kedua ada juga namanya bukan politeness strategy tapi politeness maxims yang disampaikan oleh Geoffrey Leach. Dia bilang bukan politeness strategy tapi politeness maxims, dan jumlahnya itu tidak sebanyak yang tadi karena sifatnya juga lebih umum. Beliau bilang ada 6. Jadi yang pertama adalah tact, generosity, approbation, modesty, agreement, and sympathy. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tact maxim adalah minimizing the expression of beliefs which imply cost to other, maximize the expression of belief which can imply benefit to other. Okay. Nah, ini maksudnya adalah kita kalau dengan menggunakan Levinson's politeness tadi, itu adalah kita menunjukkan bahwa orang lain yang diuntungkan. Nah, karena kita itu mencoba untuk memenuhi the hearer's interest, wants, or needs. Ya, jadi seolah-olah yang kita ucapkan itu, yang kita minta atau kita suruh kepada orang itu demi keuntungan orang tersebut. Ya, contohnya adalah dengan kalimat-kalimat yang disopankan. Could I interrupt you for a second? For a second, walaupun mungkin faktanya tidak 1 second ya, tapi ini adalah bentuk politeness-nya yang menunjukkan bahwa cost to others-nya itu diminimize. Kita tidak terlalu ingin membebani orang lain. Atau contoh lain adalah if I could just clarify this. Seandainya saja saya bisa mengklarifikasi ini. Ini menunjukkan bahwa kita itu meminimize kesibukan orang lain demi kepentingan kita.
That's it. Itu yang namanya tact maxims, menunjukkan bahwa kita tidak ingin terlalu banyak, kita hanya akan meminta sedikit. Nah, dan itu juga dengan maksud kalau diizinkan atau tidak mengganggu si pendengar. That's the first one, the first maxim. Maxim yang kedua adalah generosity maxims. Nah, kalau yang ini lebih jelas perbedaannya. Kalau yang ini adalah we offer our help. Contohnya, you relax and let me do the dishes. Atau contoh lain adalah you must come and have dinner with us. Ini menunjukkan bahwa we put the other first instead of ourselves. You must come and have dinner with us. We cook and then you eat with us. Sederhananya seperti itu. Itu yang namanya generosity maxim. Maxim yang selanjutnya adalah approbation. Ya. Apa itu? Oke. Nah, kita langsung ke poinnya saja. Dia akan mengambil, kalau di politeness strategist tadi adalah avoid disagreement. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia avoiding disagreement, maka dia akan melanjutkan sentence-nya dengan make other people feel good by showing solidarity. Jadi ini lebih ke arah solidaritas, ya. Yeah, I heard you sing in the karaoke last night. It sounded like you were enjoying yourself. Okay, ini contohnya. Atau contoh kedua, Gideon, I know you're a genius. Ya, yang menunjukkan bahwa kita setuju dan sepakat bahwa dia adalah orang yang pintar. Baru kemudian kita mengatakan, would you know how to solve this math problem here? Ya, ini yang namanya approbation maxim. That's it. Tujuan bentuk utamanya mirip dengan yang tadi adalah avoiding disagreement, dan kita juga akan memasukkan dan forget pujian kepada orang yang dituju. Oke, that is approbation. Now let's talk about modesty. Nah, kalau ini kita biasanya akan maximize this praise ourselves. Ini juga salah satu maxim yang cukup jelas. Jadi yang kita lakukan adalah menunjukkan bahwa we are in the lower position. Contohnya, oh, I'm so stupid, I didn't make a note of your lecture, did you? Ya, ini adalah biasanya yang kita pakai when you want to say sorry, atau kita meminta seseorang tapi dengan menunjukkan bahwa kita lemah dan kita tidak bisa melakukan hal tersebut, dan orang lain itu lebih hebat dan dia bisa melakukannya for us. Itu yang namanya modesty maxim. Oke, the next one adalah agreement maxim. Oke. Nah, kalau agreement ini adalah sederhananya, kita langsung ke contohnya saja. Ada seorang yang mengatakan, I don't want my daughter to do this. I don't want my daughter to do this. I want her to do that, misalnya. Kemudian yang satu ini biasanya guru, yes, but ma'am, I thought we resolved this already on your last visit. Ya, jadi kita mengungkit-ungkit persetujuan, kesepakatan yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, ini ada maximizing expression of agreement between self and other. Jadi ketika misalnya orang marah-marah, maka yang kita gunakan adalah kita tidak membantah, tapi kita mengangkat kembali persetujuan atau kesepakatan yang sebelumnya sudah kita bahas. Itu yang namanya agreement maxim. Oke, lalu yang terakhir, yang selanjutnya adalah sympathy maxim. Seperti namanya, ini adalah showing our sympathy. Jadi ketika someone is having something bad, for example, and then we say, I'm sorry to hear about that, or I'm sorry to hear about your father. Ya. Nah, kalau terkait dengan Brown and Levinson, teori simpati ini ada hubungannya dengan attending to hearers' interests, wants, and needs. Jadi kita menunjukkan bahwa we are caring for that person. Oke, itu yang namanya simpati maxim. Nah, habis terkait dengan simpati maxim. Nah, seperti yang di awal tadi kita bahas, kadang-kadang in one culture sebuah politeness itu bisa difahami berbeda. So we have to be careful, dan kita harus mempelajari dulu politenessnya yang seperti apa. Contohnya, ini ada statement,
Ya, dia membandingkan antara British and American. Ya. Ada sebuah statementnya lah with the greatest respect. Ya, kalimatnya diucapkan lah with the greatest respect. Nah, ketika seseorang mengatakan ini, 68% orang Inggris mengatakan bahwa ketika seseorang mengatakan ini, that person is actually saying that I think you are an idiot. 24%-nya mengatakan I am listening to you. Berbeda dengan the one in America. Jadi di Amerika ketika orang mengatakan with the greatest respect, 40% mengatakan maknanya adalah I think you're an idiot. 49% jumlahnya lebih banyak mengatakan I am listening to you. Ya, dengan expression yang sama, dengan politeness yang sama, interpretationnya bisa berbeda. Contoh yang kedua adalah ini yang promise tadi, I'll bear it in mind. Ya, I'll bear it in mind. Kalau orang British 55%-nya, ini menurut survei dari YouGov.com, ini ada tanggalnya. Sebenarnya meaning aslinya adalah I've forgotten it, I have forgotten it already. 32% saja yang meaningnya adalah I will probably do it. Berbeda di Amerika, mereka mengatakan bahwa ketika orang mengatakan ini, itu artinya sebagian besar mereka mengatakan bahwa I will probably do it. Ini benar-benar politeness. Ya, bukan menyatakan bahwa I have forgotten it already. Yang selanjutnya, ketika ada someone is saying I hear what you say, I hear what you say, sebagian besar British responden mengatakan I disagree and do not want to discuss it further. Ya, sisanya I accept your point of view, dan ini adalah kebalikan dari American. Contoh lain adalah when you want to say, yang tadi ada di contoh di Maxim, you must come for dinner. Ketika ada orang yang mengatakan ini, maka 57% orang British mengatakan, respondennya mengatakan bahwa itu adalah hanya basa-basi. It's not an invitation, I'm just being polite. Hanya sedikit yang mengatakan bahwa I will send you an invitation. But this case, ya, kali ini satu-satunya yang sama British dengan American. Ya. Jadi di sini dia mengatakan kalau ada yang bilang seperti ini, they are just trying to be polite. Jadi kalau nanti you are going to British, UK or America, ada yang mengatakan you must come for dinner. Jangan langsung datang. Because berdasarkan hasil survei, it is not an invitation, I'm just being polite. Ya, ini adalah contoh gambaran bahwa politeness itu dengan mungkin ungkapan yang sama, tapi akan dipahami oleh berbeda dengan culture yang berbeda. Ini adalah penutup. This is a joke. This one, dia sedang mencoba untuk menjadi polite. Ya, walaupun lokasinya tidak seharusnya being polite dengan menghindari sebuah kata. Example is, I'll have regular coffee, no cream, no sugar. Dia menghindari mengatakan kata black karena kebetulan yang jualan adalah black. So black, Lord, no, I would never say that. Ya, dia sedang mencoba being polite. This is what we have to do in our daily life actually, ya. Terus, ya, mana yang kita pakai? Apakah politeness strategy atau politeness maxims? Tergantung mana yang lebih sederhana untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena meaningnya sebenarnya atau tujuannya juga sama, hanya saja istilahnya yang berbeda. Brown and Levinson menggunakan istilah politeness strategy, Geoffrey Leach menggunakan politeness maxims. So itu dulu terkait penjelasan politeness. Thank you for listening, semoga bermanfaat, and see you.